Setelah adanya keputusan dari PSSI Pusat terkait kelanjutan Liga 1 dan Liga 2, Aspro PSSI Nusa Tenggara Barat pun memutuskan untuk tetap mengadakan Liga 3 Regional Nusa Tenggara Barat di musim 2020 ini. Adapun karena pandemi COVID-19, Aspro PSSI Nusa Tenggara Barat tetap akan melakukan perubahan konsep di Liga 3 yang akan diadakan rencananya pula pada bulan November mendatang. PSSI Pusat akhirnya membuat keputusan terkait masa depan Liga Indonesia. Beberapa waktu lalu PSSI membuat keputusan jika Liga 1 dan 2 Indonesia akan dilanjutkan pada bulan Oktober mendatang. Keputusan PSSI Pusat ini pun berpengaruh ke setiap Aspro PSSI di Indonesia, termasuk Aspro PSSI NTB untuk menyelenggarakan Liga 3. Keputusan ini tidak lepas dari peserta Liga 3 ikut serta menyumbangkan 16 voter dalam Kongres PSSI tahun 2021 mendatang. Keputusan melanjutkan Liga 3 Indonesia ini pun akhirnya membuat Aspro PSSI NTB juga bergerak mempersiapkan Liga 3 Regional Nusa Tenggara Barat. Diungkapkan Sekjen Aspro PSSI NTB Pritya Ekwardoyo, sebanyak maksimal 16 tim di NTB pada tahun 2020 ini akan mengikuti Liga 3 NTB. Adapun Liga 3 kali ini sedikit berbeda dibandingkan dengan musim sebelumnya. Jika musim lalu Liga 3 NTB dilangsungkan dalam format kandang dan tandang, maka musim ini Asprop mengkonsep Liga 3 NTB terpusat di satu stadion saja menyusul Liga kemungkinan akan dilangsungkan di tengah pandemi. Selain itu, penyelenggaraan Liga 3 musim ini tentu harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19 sebagai salah satu persyaratan diberlangsungkannya pertandingan. Adapun satu-satunya stadion yang memungkinkan untuk digunakan dalam Liga 3 musim ini adalah GOR 17 Desember Mataram. Untuk Liga 3 di musim tahun 2020 kemarin kita sudah rapat secara virtual di seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Kita putuskan usul semua kita selenggarakan karena alasannya Liga 1 dan Liga 2 itu dilaksanakan, otomatis Liga 3 harus dilaksanakan. Ini kaitannya dengan anggota voter nantinya di Kongres yang tahun 2021 ditetapkan ada 16 voter dari Liga 3. Kalau tidak berkompetisi di tahun ini, dari mana akan diambil gitu. Kemudian untuk format dan kompetisi di tahun ini sangat berbeda dengan kompetisi di tahun sebelumnya, karena format kompetisi yang sebelumnya kan menggunakan home and away, kemudian kita bisa home turnamen di beberapa tempat. Nah, sekarang kita berubah dengan format satu tempat, di mana format turnamen yang home turnamen ini harus ada di stadion karena tanpa penonton. Jadi hanya stadionlah yang standar yang bisa mengontrol protokol kesehatan untuk tanpa penonton dan sebagainya. Lantas untuk kapan pelaksanaan Liga 3 sendiri, Aspro PSSI NTB merancang pelaksanaan kompetisi tersebut pada bulan November mendatang. Meski demikian, keputusan tersebut belum final, mengingat seperti apa kondisi NTB di tengah pandemi COVID-19 pada waktu yang akan datang juga tidak bisa dipastikan. Sementara itu terkait keikutsertaan Perselo tim Lombok Timur maupun PS Bintang Kejora Mas Bagi dalam Liga 3 mendatang masih belum dipastikan. Adapun Sekjen Aspro PSSI NTB menegaskan jika tim-tim Liga 3 di NTB cukup antusias menyambut pelaksanaan kompetisi tersebut. Selain penyelenggaraan Liga 3, Aspro PSSI Nusa Tenggara Barat juga akan melakukan sejumlah program pada musim 2020 ini. Di antaranya adalah Aspro PSSI Nusa Tenggara Barat tetap akan mengupayakan untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia seperti peningkatan kapasitas wasit, pelatih, perangkat pertandingan, dan tentu saja mempersiapkan diri untuk menyambut Piala Dunia 2021 di mana Lombok juga atau Nusa Tenggara Barat ingin ikut ambil bagian jika Bali terpilih sebagai tuan rumah. Selain penyelenggaraan Liga, Aspro PSSI Nusa Tenggara Barat juga tetap komit untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sepak bola NTB. Sekjen Aspro PSSI NTB Pritya Ekwardoyo mengungkapkan sejumlah program seperti penambahan jumlah wasit nasional asal Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, program khusus kepelatihan, perangkat pertandingan, dan wasit juga akan coba dilaksanakan oleh Asprop PSSI NTB, namun masih menunggu instruksi dari PSSI Pusat mengingat kondisi tanah air masih dilanda pandemi. Selain program peningkatan sumber daya manusia ini, Asprop juga menginstruksikan pelaksanaan kompetisi di masing-masing Askap dan Askot ketika pandemi COVID-19 di NTB usai. Hasil kompetisi inilah yang kemudian akan menambah jumlah klub yang akan mengikuti kompetisi tingkat provinsi musim depan. Sementara itu terkait Kongres Tahunan Asprop PSSI NTB, dijelaskan Sekjen akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli mendatang dan dilakukan secara virtual. Ada banyak hal yang akan dibahas, bukan hanya program Asprop, melainkan juga bagaimana Asprop PSSI NTB menyiapkan diri menyambut Piala Dunia U20 2021 mendatang jika Bali benar-benar ditunjuk sebagai tuan rumah. Penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini diharapkan mampu memberikan dampak untuk NTB, minimal peningkatan kunjungan di sektor pariwisata melalui Piala Dunia tersebut. Untuk selain kompetisi tentunya ada beberapa target kita di tahun ini. Kita coba menambah wasit-wasit kita di level nasional itu ada. Kan kemarin udah mulai agak bertambah, ada 2 orang untuk di Liga 3 dan Liga 2 juga ada. Dan itu target untuk di sumber daya wasit. Kemudian di pelatih juga tetap kita nanti akan coba, kalau sudah izin dari PSSI sudah keluar, kita coba akan kursus wasit, kemudian kursus pelatih pun juga akan kita tetap adakan. Selain itu juga nanti kepada klub-klub Askot di kabupaten kota ini kita sarankan dia memutar kompetisinya setelah pandemi ini. Oleh karena itu nanti hasil dari kompetisi itu akan memunculkan banyak klub yang nantinya siapa tahu tahun depan kompetisinya lebih semarak dengan banyaknya tim yang direkomendasikan dari hasil Liga Askap Askot. Jadi Kongres tahunan rencana besok kita adakan secara virtual tanggal 25 Juli. Terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pihak-pihak terkait dengan bagaimana nanti wisata yang di NTB juga terkena dampak dengan adanya Piala Dunia itu. Itu juga sedang kita kaji dengan analisa sehingga nanti kita akan bersinergi bagaimana kedepannya mengenai peluang Piala Dunia bisa menyumbangkan pariwisata untuk NTB. Sementara itu memasuki 4 tahun kepengurusan PSSI NTB periode kali ini, diungkapkan jika Liga 3 bisa terselenggara pada tahun ini, Asprop PSSI NTB mampu menorehkan prestasi sebagai kepengurusan yang rutin menyelenggarakan Liga. Pondasi kompetisi yang baik ini pun sudah mendapat ganjaran dari PSSI Pusat dengan meningkatnya jumlah tim yang lolos ke babak regional Liga 3 pada tahun 2019 lalu. Jika sebelumnya hanya 1 tim, kini wakil NTB di ajang Liga 3 Zona Region Bali Nusa Tenggara meningkat menjadi 2 tim. Ini merupakan sebuah pertanda keberhasilan dari Asprop PSSI NTB dalam menyelenggarakan kompetisi. Selain itu, kolaborasi dengan Kemendikbud dalam menyelenggarakan Gala Siswa Nasional serta kesuksesan tim Suratin NTB di tingkat nasional menjadi bentuk kesuksesan Asprop PSSI NTB saat ini. Modal ini diyakini mampu membawa peningkatan yang lebih baik bagi sepak bola Nusa Tenggara Barat. Bagi Anda pecinta futsal tanah air, akhirnya Federasi Futsal Indonesia memberikan keputusan kapan akan melanjutkan Liga atau Pro Futsal League 2020 yang tertunda sejak bulan Maret. Ya, meskipun seperti yang kita ketahui FFI belum melakukan ketok palu atas keputusannya ini, namun direncanakan September atau Oktober 2020 ini Final Four atau lanjutan Pro Futsal League 2020 akan dilanjutkan oleh FFI. Federasi Futsal Indonesia berencana kembali menggulirkan gelaran Pro Futsal League 2020 3 bulan ke depan atau bulan September hingga Oktober. Dikutip dari bolalop.com, hal tersebut terungkap dari rapat virtual FFI bersama peserta Pro Futsal League 2020 dan Women Pro Futsal League 2020 beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, FFI meminta saran terhadap klub dan pengurus FFI. Hasilnya seluruh tim sepakat untuk terus melanjutkan PFL 2020 yang menyisakan pekan terakhir grup B dan Final Four.
FFI pun mengajukan waktu di pekan terakhir September untuk penyelenggaraan lanjutan liga. Jika pada kesempatan tersebut tidak terwujud, FFI akan mengupayakan awal Oktober untuk dilaksanakannya lanjutan Pro Futsal League 2020 dan Women Pro Futsal League. Pemilihan waktu ini tak lepas dari kaitannya dengan persiapan Timnas Futsal Indonesia dan kalender futsal internasional lainnya. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi AFC Futsal Championship 2020 yang rencananya akan digelar pada 4-15 November mendatang. Meski belum ada keputusan final dari AFC, setidaknya ini menjadi patokan awal dari Federasi Futsal Indonesia menetapkan waktu tersebut. Jika sesuai dengan rencana dan liga selesai di akhir September, maka Timnas Futsal Indonesia memiliki persiapan 1 bulan untuk menghadapi event ini. Selain agenda Timnas, FFI juga harus segera menentukan tim yang akan mewakili Indonesia di ajang Liga Champions Asia dan kejuaraan antar klub ASEAN pada bulan Desember nanti. Meski belum mengetuk palu secara resmi, Federasi Futsal Indonesia akan berkoordinasi dengan Komite Eksekutif dan Ketua Umum FFI, pihak PSSI, serta Kemenpora. Barulah mereka bisa meresmikan keputusan tersebut kepada klub para peserta Pro Futsal League.